Halo teman-teman, ketemu lagi hari ini. Video ini kita akan membahas mengenai pajak AdSense, tentunya terkait YouTube ya teman-teman. Karena kemarin ada yang tanya, Bang, berapa potongan pajak kita jika tidak memasukkan NPWP saat pengisian pajak di Google AdSense? Nah, komentar inilah yang akan kita bahas di video ini. Berapa sih besar potongan pajak, berapa persen besar potongan pajak bagi kita yang tidak menyertakan NPWP di akun AdSense. Nah, berhubung akun channel ini belum monet dan pengetahuan saya terbatas karena terakhir saya monet adalah 1 tahun yang lalu dan akun saya sudah dibekukan, maka saya akan menggabungkan jawabannya dari pengalaman saya dan dari informasi yang sudah YouTube sediakan teman-teman. Kalian bisa menemukannya di pusat bantuan YouTube. Di sana ada detail mengenai pajak yang diterapkan untuk kreator yang tidak mengisi atau melaporkan NPWP-nya teman-teman. Nah, saya simpulkan sebentar teman-teman, biar cepat, biar kalian nanti mudah nangkepnya ke belakang. Sepengetahuan saya, bagi yang tidak melaporkan atau mengisi NPWP, besaran pajaknya itu cukup besar teman-teman, kurang lebih 24% dari penghasilan kalian. Kalau kalian menghasilkan $1.000 sebulan, ya potongannya 240. Lalu kemudian untuk yang kalian sudah melaporkan NPWP-nya, mengisi NPWP-nya, mengisi informasi pajaknya, diperingan teman-teman, potongan pajaknya adalah 10%. Itu menurut pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Perkembangannya saya sekarang belum update lagi, tetapi saya sudah mencoba mencari informasi mengenai berapa potongan untuk kreator yang tidak mengisi informasi pajak di akun AdSense mereka. Dan saya sudah menemukan jawabannya di pusat bantuan YouTube. Langsung kalian buka aja teman-teman. Nanti linknya kalau kalian pengen baca-baca, saya sematkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa langsung cus ke sana, baca semua informasinya biar jelas, biar kalian tahu berapa sih sebenarnya potongan pajak bagi kita yang tidak melapor atau mengisi informasi pajak di akun AdSense. Oke, ini seperti yang saya jelaskan di awal, ada 3 skenario ya teman-teman, yaitu ketika kalian tidak mengisi informasi pajak, ketika kalian mengisi informasi pajak, lalu ketika kreator mengisi informasi pajak tetapi tidak memenuhi syarat mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita buka pusat bantuan YouTube langsung teman-teman. Linknya ada di bawah nanti kolom deskripsi. Contoh kalkulasi sederhana untuk membantu Anda memahami konsep ini, konsep pajak teman-teman. Seorang kreator di Indonesia memperoleh penghasilan 1.000 dari YouTube dalam sebulan terakhir. Dari total pendapatan channel sebesar 1.000 tersebut, 100-nya diperoleh dari penonton di Amerika Serikat. Berikut ini beberapa kemungkinan skenario pemotongan pajaknya. Yang pertama, kreator tidak mengirimkan info pajak. Potongan pajak akhirnya adalah 240, yaitu 24% teman-teman. Karena tarif pajak potong pungut bagi kreator yang tidak mengirimkan info pajak adalah hingga 24% dari total penghasilan. Artinya, sebelum kami menerima informasi pajak yang telah dilengkapi, kami harus mengenakan potongan pajak 24% dari total penghasilan yang diperoleh kreator dari seluruh dunia, bukan hanya dari Amerika Serikat. Itu ya teman-teman. Potongan pajaknya 24% ketika kalian tidak mengisi informasi pajak. Lalu skenario yang kedua teman-teman, kreator mengirimkan info pajak dan mengklaim manfaat perjanjian pajak. Perjanjian pajak di sini adalah perjanjian pajak Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang kebetulan Indonesia ini memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat, di mana menguntungkan bagi kita, pajaknya bisa ditekan, direndahkan hingga 10%. Potongan pajak akhirnya adalah $10 teman-teman, karena 10% ya. Hal ini karena Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak
sehingga tarif pajak dapat diturunkan hingga 10% dari penghasilan yang diperoleh kreator dari penonton di Amerika Serikat. Kenapa 10% bukan 100 dolar teman-teman? Tadi kan pendapatannya 1000 dolar ya. 10%-nya bukannya 100, karena yang dihitung adalah penghasilan dari penonton Amerika Serikat, yaitu di atas tadi adalah 100 dolar teman-teman, maka mendapatkan pajak 10%, sehingga pajaknya adalah 10 dolar. Ingat ya teman-teman, 10% dari penonton di channel kamu yang asalnya dari Amerika Serikat. Dan skenario yang terakhir adalah, biasanya skenario ini adalah untuk negara-negara yang nggak ada perjanjian pajak dengan Amerika Serikat teman-teman. Kreator mengirimkan info pajak tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Potongan pajak akhirnya adalah 30%, sangat tinggi ketika tidak ada perjanjian pajak antar negara ya, antar negara asal kreator dengan Amerika Serikat ya teman-teman. Hal ini karena tarif pajak tanpa perjanjian pajak adalah 30% dari penghasilan yang diperoleh kreator dari penonton Amerika Serikat. Ingat ya, dari penonton Amerika Serikat, maka pajaknya adalah 30% jika di dalamnya tidak ada perjanjian antar kedua negara. Nah itu ya teman-teman, saya rasa informasinya cukup jelas dan belum banyak perubahan dengan yang tahun lalu, dengan apa yang saya dapatkan ketika Monet teman-teman. Perjanjiannya masih sama seperti itu dan potongannya lumayan tinggi. Jadi saya sarankan bagi kalian yang pengen mengurus atau mengisi pajak, sebaiknya kalian isi dulu teman-teman, karena sekarang membuat NPWP itu cukup mudah, bisa dilakukan secara mandiri, secara online. Tutorialnya cukup banyak di YouTube teman-teman. Saya juga telah kemarin membuat NPWP untuk istri saya, tapi untuk Shopee affiliate ya teman-teman, bukan untuk AdSense, karena memang Shopee affiliate memerlukan NPWP agar potongannya juga tidak terlalu banyak dan agar bisa dilakukan pencairan dananya teman-teman. Jadi saya sarankan agar kalian bisa lebih semangat, bisa lebih produktif lagi, saya sarankan kalian mengurus NPWP sehingga potongan pajak penghasilan kalian bisa ditekan serendah mungkin dan tidak terlalu banyak, sehingga apa yang kalian dapatkan itu juga cukup lumayan. Oke, itu tadi ya teman-teman sekilas mengenai potongan pajak di akun AdSense. Kalau saya ada kurangnya tolong ditambahin ya teman-teman, atau tolong dikoreksi. Silakan kalian berkomentar, saya terbuka terhadap kritik dan saran. Tentunya komentar dengan bahasa yang lebih sopan akan saya tanggapi dengan sopan juga teman-teman. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mendukung channel ini dengan komen-komen kalian, dengan like, dengan share kalian. Semoga saya semakin semangat untuk berbagi pengetahuan atau kita saling belajar bareng mengenai YouTube ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara subscribe, like, share, dan komen.